Pemirsa, untuk membahas makna politik di balik makan siang Presiden Joko Widodo bersama 3 bakal capres, kita akan membahasnya bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik. Selamat siang, Mas Burhan. Selamat siang ya, Pak. Iya, Mas Burhan, yang terjadi di atas meja makan siang Presiden Joko Widodo dengan 3 capres kemarin adem dan netral ya, Mas Burhan. Apakah di bawah meja makan suasana kebatinannya sama seperti yang terjadi di atas meja? Memang dalam politik kita tidak bisa lepas dari politik panggung depan, politik panggung belakang. Di panggung depan kita menyaksikan satu harmoni, satu kesejukan yang ditampilkan oleh Presiden Jokowi bersama 3 capres yang beliau undang makan siang. Tetapi di panggung belakang kita tidak bisa menutupi kenyataan ada kekhawatiran yang lebih berkaitan dengan netralitas aparat keamanan, aparat kekuasaan berkaitan dengan Pilpres 2024. Jadi, tapi meskipun demikian, Eva, kita tetap harus mengapresiasi apa yang ditampilkan di atas meja makan siang. Tetapi harapan saya, komitmen netralitas itu tidak sekedar berhenti di ucapan dan tidak sekedar berhenti di meja makan siang, tetapi harus diwujudkan, dikonkretkan, termasuk juga kita awasi kelompok civil society, media, akademisi, NGO, agar komitmen terkait dengan netralitas aparat kekuasaan tadi tidak hanya indah di atas kertas. Soal komitmen ya, Mas Burhan, jadi tidak cukup nih ya undangan makan siang untuk menyampaikan pesan jaminan netralitas kepala negara, Mas Burhan? Sangat tidak cukup. Jadi undangan makan siang ini kan ibarat gimmick ya, itu enak dilihat, enak dipandang, tetapi kita tidak cukup dipuaskan dengan komitmen verbal. Kita membutuhkan komitmen yang real, yang diwujudkan, diimplementasikan oleh Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan kepala pemerintahan dan kepala negara, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi juga untuk kepentingan Presiden Jokowi sendiri. Jadi kalau misalnya Pilpres dan Pileg 2024 berlangsung secara jurdil, demokratis, dan imparsial, itu yang akan mendapatkan keuntungan pertama kali adalah Presiden Jokowi sendiri. Karena beliau akan dikenang sebagai presiden yang mampu menjaga netralitas aparat dan instrumen kekuasaan dari usaha cawe-cawe yang berlebihan. Nah, kalau misalnya beliau gagal mewujudkan itu tentu Presiden Jokowi juga akan dijadikan sebagai kambing hitam, karena di masa pemerintahan beliau, Pilpres dan Pileg 2024 tidak berlangsung secara netral. Jadi ini kepentingan menjadikan pemilu ke depan damai, sejuk, lepas dari politik identitas, hoax, dan berlangsung secara netral dan legitimate, itu kepentingan kita bersama, termasuk kepentingan Presiden Jokowi. Iya, termasuk juga publik ya, Mas Burhan, karena pasca putusan MK dan juga majunya putra Joko Widodo, ekspektasi publik agar Presiden netral makin meningkat. Nah, apakah isyarat politik dari meja makan istana itu bisa meyakinkan publik soal komitmen tadi, Mas Burhan? Betul, Eva ya. Jadi kalau kita lihat data survei saya, per 16 sampai 20 Oktober pasca putusan MK, itu makin besar ekspektasi publik agar Presiden Jokowi bersikap negarawan, menjadi pengayom buat seluruh kontestan dan berlaku netral. 3 bulan yang lalu ekspektasi terhadap netralitas presiden hanya di angka 61%. Dan banyak saat itu yang menganggap Presiden Jokowi boleh mendukung atau memihak salah satu capres. Tetapi pasca putusan MK, itu netralitas presiden justru makin tinggi harapan di mata publiknya. Dan mungkin ini berkaitan dengan kekhawatiran yang makin tinggi. Presiden Jokowi tidak berlaku netral, terutama setelah Gibran mendapatkan tiket konstitusional maju bersama Pak Prabowo atas dasar putusan MK. Jadi supaya publik bisa menerima apapun hasil keputusan Pilpres dan Pileg nanti, Presiden Jokowi harus menggaransi netralitas tadi, dan tidak sekedar garansi dari sisi lisan, tapi juga garansi dari sisi tindakan, garansi dari sisi perbuatan dan gesture. Nah, ini penting karena masih ada kan berita yang mengatakan misalnya kemarin Wamendes mengumpulkan aparat untuk pemenangan salah satu calon.
Nah, model-model seperti ini nggak boleh terjadi supaya publik yakin bahwa pemilu ke depan itu bisa diterima hasilnya oleh semua pihak, baik yang menang atau yang kalah. Baik, tadi kan Mas Burhan sampaikan makan siang tidak cukup ya. Jangan hanya gimmick tapi harus juga lebih dari lisan, lebih dari tindakan. Jadi tindakan dan sikap Presiden Joko Widodo seperti apa yang harus ditunjukkan dan dibuktikan untuk bisa meyakinkan publik bahwa Presiden bisa netral pada Pilpres 2024. Meski anaknya maju, Mas Burhan. Ya, memang secara personal mungkin Presiden Jokowi punya preferensi ya kepada putranya untuk menang ya. Tetapi sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, beliau harus mampu memisahkan antara ekspektasi personal, kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Nah, ini yang disebut dengan istilah fatsun politik, etika politik ya. Dan untuk itu Presiden Jokowi harus menindaklanjuti politik makan siang bersama para capres ini dengan mengirim atau membuat surat edaran kepada seluruh aparat negara, Polri, TNI, kejaksaan, termasuk juga instansi kementerian negara, supaya tidak menggunakan aparat atau instrumen kekuasaan untuk kepentingan politik praktis. Dan saat yang bersamaan, beliau juga harus keras. Kalau misalnya ada oknum aparat negara yang menyalahgunakan hal-hal tadi, ya, abuse of power untuk kepentingan politik praktis, itu juga harus ditindak. Jadi ini bentuk wujud komitmen Presiden Jokowi untuk memastikan berlaku netral. Nah, kita sebagai masyarakat juga jangan langsung curiga, jangan langsung menuduh bahwa Presiden Jokowi pasti berlaku tidak netral. Jadi kita harus memberikan semacam benefit of the doubt, saat yang sama juga harus mengawasi. Jadi tidak sekedar berhenti pada komitmen verbal dari Presiden Jokowi, surat edaran tadi harus diawasi. Jadi kita bikin semacam inisiatif masyarakat madani untuk memastikan setiap kecurangan, kemudian abuse of power itu bisa diungkap dan ditindak. Dan Presiden Jokowi yang berada di depannya untuk memastikan pemilu secara jurdil. Jadi harus ada langkah yang konkret ya untuk membuktikan netralitas kepala negara. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.